Oke Bang, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, jumpa lagi di channelnya JMT Lodong. Dan untuk pada kesempatan kali ini, di siang menjelang sore ini, ada garapan lagi. Motornya itu unitnya Vario 125 all ya. Dan untuk kasusnya, seperti biasa ini ngempos apa brebet untuk di motor Vario 125 ini. Dan si abangnya pun katanya kalau misalnya posisi dingin hidupnya susah juga, dan juga kalau posisi nanjak agak kurang ya. Kalau nanjak gimana? Kurang? Iya bang, Kurang. iya. Nah, kata si abangnya kalau nanjak itu kurang. Terus apalagi? Dan posisi panas tuh udah enak. Nah, kalau posisi udah panas katanya enak. Cuman kalau posisi dingin posisinya motornya delay gitu ya. Jadi kalau misalnya kasus seperti kayak gitu tuh sebenarnya udah biasa bang. Kalau untuk di motor Vario apa motor Honda Beat juga, untuk kasus kayak gitu tuh sebenarnya udah gak aneh ya. Jadi kalau misalnya untuk pengecekannya bisa di secara bertahap. Bisa juga dari cangklongannya itu businya udah jelek, bisa juga businya udah mengalami tipis ya. Untuk dari pala businya udah tipis banget tuh, ngaruh juga ke brebet. Udah gitu dari bagian filter sininya juga ngaruh bang. Dari bagian saringan filter udara sini kalau misalnya udah terlalu lama juga ngaruh gitu ya. Soalnya kalau di sini udah kotor banget, otomatis ke bagian si throttle body yang di dalamnya itu, throttle body yang bagian TB-nya itu, otomatis kotoran itu masuk semua ke aerasi itu. Makanya kan saya saranin kalau misalnya posisi motor gak enak, apa kurang tarikannya kurang responsif, itu ya minimal di servis dulu bagian full pump sama TB nya dibersihin dulu. Nah lanjut kalau misalnya di aerasi itu udah bersih semua masih kayak gitu ya cari lagi bang. Maksudnya yang penting yang bagian sederhananya itu udah dicek semua gitu ya bang ya. Dan untuk kasusnya itu seperti kayak gini bang. Nih kita nyalain dulu sebelum ke pembongkaran, kita nyalain dulu motornya. Bentar. Jadi dia kalau di posisi dihentak itu dia tuh kadang susah dia bang. Satu susah hidup, yang kedua kalau dihentak begini dia delay bang. Nah mati kan tuh, susah lagi hidupnya. Nah tuh kalau dientak gini ininya si gas ininya itu nggak langsung respon bang. Tuh ngegantung dulu. Gitu. Seharusnya kan kalau misalnya normalnya itu tuh begini, diurut pun dia mau. Kalau diurut mau tuh, cuma kalau di gini bentak dia gak mau gitu ya. Seharusnya kalau posisi motor pada umumnya normal itu ya enak, maksudnya jauh gak kayak gini gitu ya. Dan untuk sekarang saya mau buka dulu jok, dari jok sininya ntar buka dulu. Soalnya ini sebelumnya lu bongkar di mana? Teman katanya sebelumnya udah dibongkar di teman. Cuman yang gua lihat ini bagian sensor dari sininya itu kebalik bang. Tuh. Jadi ntar biar jelas saya mau buka dulu dari jok ininya ya, biar enak. Nah kita bisa lihat bang, ini maksudnya kenapa saya sampai dibahas ya, minimal kalau misalnya mau buka sendiri dari rumah sebenarnya harus diperhatiin juga ya untuk masang sensor ininya. Tuh ini kan posisinya ke belakang gini ngadepnya, seharusnya kan ngikutin jalur TPS ini ya. Untuk masang sensor ini tuh seharusnya ini dibalik ke sini. Ini karena ketukar posisinya jadi madepnya ke belakang sini gitu ya. Ini ntar kalau posisi di dalamnya kayaknya sih normal, ini pasang itunya bener dia tuh. Kalau posisi kagak bener dia nggak mungkin posisi pas dinyalain itu nggak mungkin ada kenceng dulu terus langsung pelan gitu ya. Kalau misalnya ininya sensor yang di dalamnya itu
pentilannya masangnya salah, otomatis si pincangnya ini juga dia kagak mau mati biasanya. Setelan lamsam ininya kadang nggak mau mati kalau sampai mentok gini ya. Ini posisinya normal, berarti bener dia masang sensor yang di dalamnya. Cuman yang kebalik itu dari bagian rumahan ininya aja, ini bagian rumahan ininya kebalik, jadi madepnya ke belakang sono gitu ya. Seharusnya kan madepnya ke depan sini, madep si sensor ininya, sensor ISC ininya itu madepnya ke depan sini gitu ya. Nah, di sini juga sebenarnya udah kelihatan tuh bang, kotorannya mampet banget. Seharusnya ini kan bersih dari bagian lubang ininya tuh, lubang setelan lamsamnya. Udah ketahuan ini pasti motor satu di bagian sininya kotor banget gitu ya. Dan untuk penyakit delay kayak gitu itu sebenarnya bisa juga dari tekanan full pumpnya udah mengalami lemah juga bang. Itu ngaruh banget untuk motor gini tuh. Kadang kalau misalnya belum parah banget delaynya itu, kadang penyakitnya itu kadang pas setengah gas kadang ada suka kayak ngendat gitu. Nah itu sebenarnya udah mengalami lemah juga gitu ya untuk dari bagian si full pumpnya itu. Sekarang kita buka dulu coba bagian throttle bodinya. Jangan buka ini kan, ini dalam proses tariknya. Jangan tarik ini dulu. Nah, kalau kita tarik, kalau kita tarik, nah tarik pelan-pelan. Jangan tarik. Oringnya ini kemana kemarin? Kagak lu pasang ya? Apanya itu bang? Oringnya. Ini seharusnya di sini juga ada oringnya ya. Di sini ada o-ring bulat, cuman ini mungkin kemarin temennya buka apa jatuh, bisa jadi kan. Dari sininya harusnya ada o-ringnya, soalnya kalau misalnya di sini gak ada o-ringnya ntar malah pincang bang. Si lamsamnya itu kadang mati-mati, kadang susah, soalnya dari sini komponen ini nggak nutup gitu ya, otomatis kompresi pasti bocor, masuk angin. Nah ini di sini seharusnya ini normalnya itu sebenarnya ini agak gerak, cuman ini juga udah agak mendem bang. Dari bagian per ininya seharusnya ini agak pegas dikit ya, maksudnya agak renggang ke sini. Jadi otomatis kalau misalnya mendem begini ngaruh juga bang ke tarikan responsifnya, itu ngaruh. Soalnya tuh untuk bebalikin si lamsamnya itu dia posisinya lambat gitu ya tuh. Soalnya ini kinerjanya kan buat nutup buka angin, sedangkan yang di sini nyalurnya ini kan ke sini bang. Ini masuk lubang dari sini itu ke sini, dia berhubungan ke sini gitu ya, sini. Oke, sekarang kita bersihin dulu dari bagian sininya. Sebenarnya ini sih kotor banget sih, nggak terlalu kotor ya, cuman ya kalau kayak gini mah posisinya tetap kotor gitu ya, tetap ngaruh ke tarikan juga. Dan untuk sekarang kita bersihin dulu aja bang. Nah untuk sekarang kita udah dibersihin dari bagian throttle body sininya bang. Untuk bagian throttle bodinya udah bersih banget ya. Tuh, bagian throttle bodinya udah bersih banget. Di sini juga udah bersih. Tuh. Pokoknya kalau perawatan itu ya minimal harus bersihin dari aerasi ini dulu, terus terutama dari bagian full pumpnya itu mau gak mau harus juga dibersihin juga, soalnya dia ada kempisnya bang, ada saringan buat nyaring si bensin itu sendiri. Kalau misalnya dari bagian kempisnya itu udah banyak kotoran, otomatis kan si posisi kempisnya itu kalau posisi ngompa dari mesin rotaknya itu kadang dia
berat juga kadang pompa untuk bensinnya juga. Dan di sini harus diperhatiin juga kalau misalnya buka sendiri di rumah, terutama dari bagian o-ring sini tuh minimal harus diperhatiin ya, jangan sampai kagak kepasang kayak tadi gitu ya. Soalnya kalau misalnya di sininya nggak ada o-ringnya juga bocor gitu ya bang. Pokoknya untuk bawaannya juga aslinya sendiri ini emang ada o-ringnya kayak gini gitu ya. Dan untuk sekarang kita langsung rakit lagi. Oke, sudah. Nah, posisinya bang. Dan di sini juga saya ngasih tip ya. Kalau berbet itu kadang ini kan filternya tadi saya buka dari bagian filter sininya, ternyata ini pakai yang KW juga bang. Untuk filternya pakai yang KW itu. Posisinya kalau yang KW itu dari sininya kelihatan juga. Ini kalau misalnya kode kayak gini jangan sampai ketipu juga ya. Soalnya kalau misalnya yang KW itu dari jaring sininya juga beda, udah gitu dari sininya tuh modelnya dia kayak gini lembek bang. Nah ini otomatis ke mode juga bisa juga kalau misalnya udah posisi kayak gini tuh lama kelamaan untuk setel modenya juga dia berubah sendiri, kadang itu ngaruh. Dan juga ngaruh ke nyendat juga ngaruh, berebet ngaruh, ini ngaruh sebagian ngaruhnya gede banget bang. Kalau misalnya diutamain kalau misalnya pakai filter gini mendingan dipakai yang ori aja biar kata mahal, tapi yang penting kan kita puas dia dipakainya itu juga lama. Dan untuk dibersihinnya juga lebih enak gitu ya kalau misalnya pakai yang ori filter udara ininya. Jangan sesekali kalau misalnya filter udara itu pakai yang KW-KW-an kayak gini gitu, resikonya ya kita sendiri kan, yang pakai kita sendiri gitu. Jadi ya dimaksimalin kalau misalnya motor buat pakein sendiri ya pakainya yang ori gitu ya. Oke, sekarang mau kita pasang dulu dari bagian throttle body sininya. Oh, di tes habis di sini ada ruang di tagnya. Nah, kita pasang ke sini. Nah, kalau masuknya ke sini ada ruang lagi. Di sini udah masuk. Dan di sini kita nyampe lagi. Kalau yang sini taruh di bawah ya. Nah, di sini masukin bau dulu, masukin bau dulu ya. Nah, lalu masukin bau sini. Nah, kan enak. Kita masuk enak. Oke. Kita straight. Nah, ini sensor TPS-nya di bawah. Untuk yang EC-nya ini untuk ada bau. Ini untuk sensor masuk. Nah, udah rapi semua. Coba. Oke bang, tadi untuk tadi yang di sini milnya itu karena milnya hidup, tadi langsung saya reset. Dan untuk perisetan itu udah ada di video saya yang cara reset ECU, bit apa itu sama, kinerjanya juga sama. Cara-caranya dari awal sampai akhir tuh sama ya bang ya. Untuk kinerjanya mau di motor Vario apa motor Beat juga sama. Dan di sini juga saya sedikit ngasih solusi ya. Kalau misalnya ngalami masih ngempos di bagian sini udah dibersihin, misalnya di bagian full pump udah dibersihin, udah bersih semua, otomatis motor masih delay. Nah berarti penyebabnya itu dari mana ya? Penyebabnya itu karena dari tegangan full pumpnya itu udah mengalami lemah gitu ya bang ya. Dan untuk cara ngatasi sementaranya itu ya, misalnya kalau misalnya ganti full pump tuh terlalu mahal ya, otomatis mahal lah. Kalau misalnya full pump ori itu satu set ya kurang lebih 500-an gitu ya kalau untuk yang ori.
Dan kalau misalnya ada cara untuk mengatasinya ngempos kayak gitu itu bisa juga di jumper dari bagian sensor sininya bang, sensor yang di sininya. Terus juga bisa pakai itu apa, bisa pakai resistor, bisa di sensor. Cuma kalau pakai resistor di sini resikonya kan kita harus di solder, kalau pengen kuat itu di solder bang. Cuman kalau misalnya untuk lebih ringannya itu di jumper dari bagian nozzle sini juga aman bang, aman ya. Dan sekarang kita mau cabut dulu nih, perbandingin di jumper sama enggak di jumper itu, kita bisa ngebandingin hasilnya gitu ya. Kita cabut dulu dari bolam sininya dan kita langsung kita nyalain bang nih. Cuma kalau dari yang sebelumnya jauh ya, maksudnya kalau yang sebelumnya dihentakin itu berebetnya parah gitu. Kalau yang sekarang mau, cuman tuh masih ngegantung bang, masih ngegantung, jadi nggak langsung respon bener gitu ya. Dihentaknya itu masih ada delaynya tuh, masih ada delaynya. Kalau seumpama kita langsungin nih, kita matiin dulu, kita langsungin kayak gini di jumper. Coba maaf pegangin dah ininya, soketnya, soket ini. Gua tangannya megang ini. Nah, posisinya kalau misalnya di jumper kayak gini lebih responsif bang. Jadi kita nyalain begini tuh. Nah, jadi kalau misalnya dihentaknya itu lebih enak gitu ya tuh. Lebih mending lah, maksudnya nggak terlalu delay gitu ya bang ya. Jadi untuk ngatasinya kalau misalnya full pumpnya mengalami nyendat, apa berebet, apa ngelai kayak gitu, delay, lemot, di gasnya dihentaknya lemot ya, minimal coba di jumper dulu pakai soket sen kayak gini, soket sen pakai bolam kayak gini di jumper. Dan bila mana kalau misalnya di jumper kayak gini normal, motor lebih galak, maksudnya lebih ngisi ya, otomatis berarti dari full pumpnya itu alami lemah gitu ya bang ya. Jadi untuk penjelasannya saya rasa cukup, dan bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan bang. Kalau untuk yang misalnya kurang paham juga boleh dimasukkan ke dalam komentar. Pak Amit, AJM pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.